Pablo Benua siap pasang badan dan bantu keuangan Ponpes Al Zaitun. Saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Saya juga sampaikan kepada teman-teman, jangan takut. Orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Pesantren Al Zaitun memperingati 1 Syawal 1445 Hijriah. Dalam kesempatan itu, seorang pria bernama Pablo Benua, pengusaha sekaligus pengacara dan politikus ini, siap pasang badan untuk Al Zaitun dan Panji Gumilang, yang menegaskan jika dirinya siap membantu biaya pendidikan di pesantren yang berada tepatnya di Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Ia pun menyinggung soal rekening Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun yang diblokir. Maka jangan takut, dia akan membantu itu semua. Dirinya pun mengatakan jika ia sangat tidak setuju apa yang disebarkan oleh sosial media tentang pesantren Al Zaitun, tempat sarangnya sumber radikal. Karena ia mengatakan jika memang Al Zaitun tempatnya sumber radikal, maka tokoh-tokoh yang bukan Islam yang hadir di ponpes tersebut tidak akan pulang dengan selamat. Menurut adminnya, ini pesantren tetap kokoh karena backingannya banyak sekali, apalagi orang-orang besar ya. Intinya semoga jika emang menyimpang dan salah, segeralah ditindak dan dapat cepat diselesaikan dengan baik. Saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Saya juga sampaikan kepada teman-teman, jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita. Hadirin, selanjutnya kami umumkan bagi hadirin yang hendak bersedekah dapat menuju tempat yang sudah disediakan
yaitu sebelah barat Masjid Rahmatan lil Alamin. Apakah ini yang Anda maksud ritual lempar jumroh? Ini sudah diarahkan ke lokasi untuk ritual jumroh kah, lempar jumroh kah, atau ini sifatnya donasi biasa? Yang di kotak kaca itu biasanya di situ lempar jumrohnya. Jadi masing-masing memasukkan jumlah infak yang sudah ditargetkan sebagaimana yang di YouTube itu, Mbak Sylvia. Oke, lokasinya di mana? Apakah di ruangan yang sama di masjid tadi atau di lokasi lain? Karena kan Anda mengirimkan foto kepada kami, itu ada foto orang-orang, ini foto Anda ya dengan santri, ini foto Anda di momen 1 Muharram tahun 2019, kemudian ada foto ini, orang-orang berkumpul di lapangan. Ini foto apa sebenarnya? Oh ya, itu momen lain. Momen lain itu momen Jamas itu. Kalau untuk satu syuro itu selalu di Masjid Rahmatan lil Alamin, yang tadi itu di podium itu ininya. Selalu di sini fotonya ya? itu, Mbak Sylvia. Ya di situlah. Dari informasi yang Anda dengar, apakah tahun ini juga berlangsung lempar jumroh ini? Ya, cuma ini kan agak lengang ya. Ya karena memang instruksinya hanya wali santri saja yang boleh datang. Mungkin di situ karena saya waktu itu juga sempat mengumumkan waktu di acara malam di Metro TV itu bahwa saya bilang didata aja sana sekalian wali santri yang bakalan datang 1 Muharram. Ketahuan di situ wali santri dan yang bukan wali santri tetapi juga orang dalam gitu. Itu Mbak Sylvia, makanya jadi nggak heran kalau sekarang formasinya seperti ini. Mungkin pengaruh dari waktu saya umumkan itu di Metro TV malam itu, Mbak. Oke, tapi kalau wali santri diajak juga tidak sih Mbak untuk lempar jumroh? Ya, wali santri itu kan sekaligus orang dalam itu sebagian besarnya Mbak Sylvia. Oh. Jadi pasti sudah bayar lewat koordinator masing-masing yang berangkat ke sana untuk memasukkan infaknya itu. Gitu. Dan memang ya unik lah di sana itu kalau saya mengingat zaman dulu itu ada fase tidak diwajibkan sholat, ya yang saya tahu hari ini juga masih tetap melewati jam waktu sholat gitu, padahal itu kan dilangsungkan di masjid gitu, harusnya ada break sholat dulu gitu ya. Ini enggak, tadi 12 juga sampai jam 1:30 siang gitu, masih tetap sama berarti tradisinya kurang lebih seperti itu gitu ya, lalai waktu sholat sebagaimana waktu saya ikut Jamas juga sama gitu, padahal segitu banyaknya jamaah tidak ada waktu sholat jamaah gitu. Nah itu di tayangan itu ada saya lihat juga gubernur saya itu Mas Levia di situ. Oh, oke. Pengumpulan dana untuk sedekah menjadi salah satu agenda utama dalam momen peringatan 1 Suro 1445 Hijriah di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Peringatan 1 Suro di Al Zaitun tahun ini turut dihadiri oleh praktisi militer dan pertahanan Koni Rahakudini Bakri. Di tengah sorotan kasus hukum pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, peringatan 1 Suro tetap digelar di Ponpes Al Zaitun. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh seperti praktisi militer dan pertahanan Koni Rahakudini Bakri yang duduk di samping Panji Gumilang. Nama Koni sempat akan digunakan untuk nama kapal di Al Zaitun, namun Koni meminta Panji Gumilang menggunakan nama lain. Selain Koni, hadir pula pegiat Yahudi Monique Richkers yang datang dengan menggunakan baju bintang daun. Pada bulan Maret, momen 1 Suro di Al Zaitun ini juga dihadiri para wali santri. Di akhir acara, panitia mengumumkan pengumpulan dana sedekah bagi seluruh peserta yang hadir. Saat ini PPATK tengah menginvestigasi perputaran dana di Al Zaitun dan transaksi Panji Gumilang.